Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alai. Allahu goyatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Hasanah dari perguruan Darul Ulum PUI Majalengka, klaster sejarah. Akan menyampaikan pesan adab terhadap kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi seorang anak. Hal ini diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Penjelasan pada intinya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah perkataan yang mulia, rendahkanlah di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah doa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu kecil. Amin. Doa kepada orang tua, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Doa tersebut tidak akan putus, akan mengalir walaupun mereka sudah meninggal. Salah satu amalan yang tidak akan terputus, yaitu amalan anak yang soleh, yang mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Salah satu bentuk adab adalah memperhatikan etika dan adab antara anak kepada orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Adab fid Din, yang terdapat dalam bukunya Majmu'ah Rasyail. Majmu'ah Rasyail ada 7 adab terhadap orang tua, yaitu mendengar perkataan orang tua. Ketika orang tua berbicara, seorang anak harus mendengar dengan baik, khususnya perkataan tersebut atau pembicaraan tersebut berupa nasihat. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Selain bentuk sopan santun, hal ini menunjukkan kesigapan bagi seorang anak untuk membantu kedua orang tuanya. Ketika orang tua duduk, seorang anak ikut duduk. Yang ketiga, mematuhi perintah orang tua. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka seorang anak wajib mengikutinya. Yang keempat, memenuhi panggilan orang tua. Ketika orang tua memanggil, kita wajib segera datang dan menemuinya. 5. Merendah dengan kasih sayang dan tidak menyusahkannya. Kerendahan hati tetap harus dijaga walaupun seorang anak lebih alim, lebih pintar, lebih sukses darinya. Jasa-jasa orang tua tidak ternilai, tidak akan terbalaskan walaupun seorang anak lebih hebat, memberikan kekayaan yang melimpah. Keenam, jangan merasa capek berbuat baik kepada orang tua. Seorang anak harus memahami, harus tetap memahami bahwa orang tua telah membesarkannya, khususnya seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan atau lebih dan melahirkannya
Mereka membesarkannya dan mendidik seorang anak tanpa lelah, sampai seorang anak pun dewasa dan juga berhasil. Dan yang terakhir yaitu tidak memandang curiga terhadap orang tua. Seorang anak harus berprasangka baik kepada orang tua. Itulah pesan adab menurut Imam Al-Ghazali. Seorang anak harus memahaminya, dan seorang orang tua harus mengajari adab-adab tersebut supaya seorang anak memahaminya hingga dewasa dan orang tua berusia lanjut. Sebagaimana dicontohkan oleh kisah keteladanan Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni berasal dari Yaman. Beliau adalah seorang tabi'in yang hidup di masa Rasulullah. Beliau hidup bersama ibunya yang buta dan lumpuh. Dan beliau mempunyai penyakit kulit. Beliau sangat sabar menghadapinya. Walaupun beliau mempunyai penyakit, beliau tetap menjaga dan melindungi ibunya yang buta dan lumpuh. Suatu hari menjelang ibadah haji, beliau ingin sekali menghajikan ibunya. Dan beliau setiap hari berlatih menggendong seekor lembu. Tetapi hal tersebut ditertawakan dan dihina oleh masyarakat sekitar. Mereka berkata, Uwais orang gila. Hal tersebut didengar oleh ibundanya, dan ibundanya menangis. Kemudian tiba musim haji, Uwais bercerita kepada ibunya. Beliau ingin sekali berangkat pergi berhaji bersama ibunya. Setiap hari berlatih menggendong seekor lembu supaya beliau bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ibunya pun menangis dan terharu. Kemudian mereka berangkat dengan menggendong ibunya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Penyakitnya tiba-tiba sembuh, kecuali di telapak tangannya ada tanda putih yang akan menunjukkan bahwa Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bahwa ada seorang tabi'in yang sangat mulia, memuliakan ibunya yang buta dan lumpuh. Kemudian suatu hari beliau ingin sekali mengunjungi Rasulullah, tetapi beliau tidak ingin meninggalkan ibunya. Tetapi beliau kemudian meminta izin kepada ibunya, "Wahai ibuku, saya ingin sekali menemui Rasulullah." Ibunya kemudian mengizinkannya, tetapi ibunya berpesan, setelah tiba di sana, segeralah pulang. Kemudian Uwais Al-Qarni pun mengunjungi rumah Rasulullah. Tetapi setelah tiba di sana, Rasulullah tidak ada di rumahnya. Ada putrinya Fatimah Az-Zahra. "Siapakah engkau?" "Saya adalah Uwais Al-Qarni." "Ada pesan apa? Dan silakan menunggu di sini karena ayahanda lagi pergi keluar kota." Tetapi Uwais Al-Qarni berpamit kepada Siti Fatimah karena beliau teringat akan pesan ibunya, kalau sudah sampai tiba di sana, segeralah pulang. Itulah kepatuhan seorang Uwais Al-Qarni terhadap ibundanya yang tidak ingin meninggalkannya. Setelah ibunya meninggal, baru Uwais Al-Qarni meninggalkan kampung halamannya. Beliau bersama rombongan dari Yaman menuju Madinah. Di sana ada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Umar bin Khattab segera menemui ketua rombongannya. "Di manakah Uwais Al-Qarni?" Kemudian rombongan tersebut, "Untuk apa engkau menanyakan seorang Uwais? Uwais adalah seorang yang miskin." Tetapi Umar dan Ali ingin menemuinya.
Akhirnya Umar dan Ali bin Abi Thalib menemui Uwais Al-Qarni yang berada di tenda. Mereka berkata, "Assalamualaikum." Kemudian Uwais setelah sholat menjawab, "Waalaikumsalam." Uwais berkata, "Siapakah kalian?" Kemudian Umar bin Khattab dan Ali menjawab, "Kami adalah hamba sahaya." Kemudian Umar bertanya, "Apakah engkau yang bernama Uwais?" Uwais menjawab, "Saya pun hamba sahaya." Akhirnya mereka tersenyum. Kemudian mereka berjabat tangan. Setelah dibukakan telapak tangannya oleh Umar bin Khattab, ternyata benar di telapak tangannya ada tanda putih. Kemudian mereka meminta doa kepadanya, tetapi Uwais Al-Qarni menolaknya. Dan Umar bin Khattab menceritakan bahwa Rasulullah bersabda bahwa kami harus menemui yang bernama Uwais dari Yaman dan harus meminta doanya. Kemudian Uwais beristighfar dan mendoakan mereka. Umar bin Khattab dan Ali menawarkan untuk bertempat tinggal bersama Umar dan juga memberikan tempat tinggal dan juga memberikan harta, tetapi Uwais menolaknya. Kemudian menawarkan menjadi pasukan prajurit dan Uwais menerimanya. Itulah kisah keteladan Uwais Al-Qarni. Ibroh atau pembelajaran dari kisah tersebut adalah sebagai seorang anak harus hormat dan patuh kepada orang tua, walaupun orang tua sehat ataupun sakit. Berbakti kepada orang tua, mendoakannya baik orang tua hidup ataupun sudah meninggal. Doanya akan mengalir kepada mereka keduanya. Itulah pesan adab yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.